بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai kemudian Allah menangkan agama Islam. Dan Allah sudah berjanji kepada Rasulnya akan memenangkan agama ini. Akhirnya agama itu menjadi kuat. Dimulai dari penaklukan kota Mekah. Ada yang tahu tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Hanya sekitar 2 tahun sebelum wafatnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan takluknya kota Mekah di bawah kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang Quraisy di kota Mekah itu mayoritas kemudian beriman. Yang masih tersisa dari petinggi-petinggi Quraisy yang masih hidup beriman. Semisal Abu Sufyan, Suhail bin Amr, Safwan bin Umayyah, Ikrimah anak Abu Jahal, dan beberapa petinggi-petinggi Mekah, pemimpin-pemimpin Mekah yang sedang memimpin Quraisy di zaman itu beriman kepada Nabi SAW setelah ditaklukkan. Dan orang Quraisy adalah pemimpinnya Arab. Arab tidak hanya di Quraisy. Quraisy hanya salah satu suku dari suku Arab. Kalau bahasa kitanya Caniago misalnya. Ada Caniago di sini? Ada Caniago misalnya? Negeri kita ini ada Caniago? Ada kan? Nah, katakanlah itu. Quraisy itu adalah Caniagonya. Masih banyak suku-suku lain yang suku-suku Arab yang bukan Quraisy. Dan Quraisy adalah inti Arab. Sehingga orang Arab lain ngikut ke Quraisy. Karena ngikut kepada Ka'bah yang berdiri dari zaman Nabi Ibrahim. Dari zaman Nabi Ismail. Dan Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail. Dengan segala suku yang ada di dalamnya. Ketika orang Quraisy beriman, berbondong-bondong orang masuk agama Islam. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kapan itu? Ketika orang Arab sudah melihat orang Quraisy beriman. Akhirnya mereka masuk Islam tidak lagi 1 orang, 2 orang, tapi masuk Islam satu suku. Kalau satu suku, berapa banyaknya? Itu yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka masuk agama Islam sudah berbondong-bondong. Tidak 1, 2 lagi, dan itu pun sembunyi-sembunyi. Tapi masuk Islamnya satu suku masuk Islam. Satu suku masuk Islam. Satu suku masuk Islam. Mulailah agama Islam itu kuat dan kokoh. Dan setelah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah itu. Bahkan ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, adalah ayat yang dikatakan oleh para ulama memberikan sinyal kepada Nabi bahwa sebentar lagi beliau akan diwafatkan Allah. Ayat turunnya idza jaa nasrullahi wal fath ini memberikan kepada Nabi bahwa ajalnya sudah dekat. Ini kata para ulama, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ahli tafsir. Bagaimana memahaminya? Dia seolah-olah tidak ada kandungan ayat itu, tidak ada di dalam itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan ditaklukkan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia bermasuk agama Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka pujilah Rabbmu. Agungkan, sucikan Rabbmu dengan memujinya. Wastaghfir, dan minta ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya adalah Rabb yang maha pengampun. Mana yang berhubungan dengan ajal di sini? Enggak ada. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan ayat ini mengisyaratkan kepada Nabi bahwa ajalnya sudah dekat.
Ada yang bisa di antara kita mengambil kesimpulan, kenapa kau bisa dibawakan ayat itu ke arah itu? Ada yang mau mencoba? Jangan takut, enggak direkam. Maksud saya begini, itu ayatnya, itu artinya, kenapa kok bisa disimpulkan oleh Abdullah bin Abbas, ini memberitahu kepada Nabi bahwa ajalnya sudah dekat. Apa hubungannya dengan ajal sudah dekat? Banyaknya orang masuk Islam, kemudian hubungannya dengan ajal sudah dekat. Nah itu dia, barakallahu fiik. Tugas Nabi sudah selesai. Tugas utusan sudah selesai. Kalau utusan sudah selesai tugasnya, biasanya utusan diapakan? Dikembalikan ke markas. Urusan sudah selesai. Utusan Allah berjanji akan dimenangkan. Tugasnya menyebarkan agama Allah di permukaan bumi dan menegakkan agama Allah di permukaan. Dan tugas itu sudah selesai. Kalau tugas sudah selesai, ini sinyal, indikasi bahwa utusan itu akan ditarik lagi. Karena tugasnya sudah selesai. Subhanallah para ulama. Dan memang tidak lama setelah itu Rasulullah SAW wafat. Tahun berikutnya, setelah menaklukkan kota Mekah, Nabi kembali ke kota Madinah. Tahun berikutnya, Nabi menyuruh Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain berhaji lebih dahulu. Dan Nabi tidak berangkat haji. Dan menyuruh mengikis seluruh jenis kesyirikan di kota Mekah. Dan baru tahun berikutnya Nabi berhaji. Sallallahu alaihi wasallam. Tahun keberapa berarti itu Nabi berhaji? Tahun ke-10. Tahun ke-10 di ujung tahun. Karena bulan Zulhijjah itu bulan 12-nya Hijriyah. Bulan kedua di tahun berikutnya Rasul wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul wafat, agama Islam ini, syariat Allah ini telah semuanya disampaikan. Telah semuanya diajarkan Nabi SAW kepada manusia. Telah semuanya didakwahkan oleh Nabi SAW. Seluruh kebaikan telah semuanya disampaikan dan disuruh kerjakan. Seluruh keburukan telah semuanya diberitahu dan disuruh untuk meninggalkan. Tak ada yang tersisa. Sehingga itulah makna agama Islam ini sempurna. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna artinya apa? Tak ada kebaikan kecuali telah disampaikan dan disuruh kerjakan. Tak ada keburukan, melainkan semuanya telah dilarang, disampaikan dan dilarang untuk dikerjakan. Dan manusia pun mengikuti. Sehingga dunia yang tadi awalnya kejahilan telah berubah menjadi dunia yang terang benderang dengan ilmu. Dunia yang tadinya adalah dunia kegelapan telah terang benderang pula dengan cahaya.